Berapa lama masa indah TSMC akan bertahan? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. TSMC adalah raja pengecoran chip yang tak terbantahkan di dunia saat ini. Tidak peduli apakah Samsung adalah yang pertama meluncurkan chip 2 nanometer nantinya. Namun tata TSMC sulit untuk digoyahkan. Pertanyaannya, berapa lama masa-masa indah TSMC akan bertahan? Seiring teknologi chip semakin mendekati batas nano, kemajuan teknologi semakin melambat, biaya semakin tinggi dengan ambang pengembalian investasi yang semakin tinggi. Semuanya mengancam posisi terdepan TSMC. Namun ancaman terbesar datang dari perusakan subversif ekosistem chip oleh Amerika Serikat. Ketika pendiri TSMC Morris Chang mendirikan pabrik pengecoran chip 40 tahun yang lalu, beliau menyadari globalisasi akan memasuki jalur cepat. Globalisasi telah dimulai di era kerajaan kolonial, yaitu menyelesaikan masalah pasokan lokal beberapa koloni yang jauh, yang sama sekali berbeda dari konsep globalisasi saat ini. Lepas landas industri Jepang pada tahun 1960-an adalah gelombang pertama globalisasi modern, menerobos pasar Amerika Serikat dengan produk Jepang yang murah meriah. Di bawah tekanan Made in Japan, perusahaan-perusahaan Amerika terpaksa memotong biaya untuk meningkatkan efisiensi dan mentransfer beberapa tautan padat karya bernilai tambah rendah ke negara-negara berkembang dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Ini bertepatan dengan reformasi dan keterbukaan China, di mana dengan cara ini justru mendorong industri hulu dan memperluas rantai pasokan di China. Transfer produksi merek Eropa dan Amerika telah menjadi fitur terbesar dari gelombang kedua globalisasi, dan pengecoran chip justru terlahir di masa ini. Manufaktur Information and Communication Technology (ICT) dimulai dari perusahaan IDM atau Integrated Device Manufacturer yang mengintegrasikan desain, manufaktur, dan perakitan. Intel maupun Samsung adalah contoh IDM yang khas. Di bawah kerangka kerja IDM, chip lengkap dari desain hingga aplikasi tetap dipertahankan dalam perusahaan, tetapi harus selalu berjaga tetap kecil dan lengkap, karena biaya sistem yang besar dan komprehensif sangatlah tinggi. Akibatnya, banyak perusahaan ICT kecil pada awalnya tidak dapat bertahan. Mereka tidak lagi memiliki IDM. Sebaliknya, menyerahkan pembuatan chip ke perusahaan pengecoran profesional. Mereka sendiri berfokus pada desain saja. Contohnya Apple yang hanya merancang. TSMC adalah salah satu pemasok utama chip Apple dan Huawei. Perusahaan ICT selalu menjadi tempat persaingan yang sangat sengit. Ambang teknis pembuatan chip semakin tinggi dan mahal. Bahkan Intel juga mulai KO pada proses chip di bawah 10 nanometer. Inilah keuntungan dari model pengecoran murni seperti TSMC, karena tidak ada konflik kepentingan dengan pihak desain dan perakitan. Sebagai pengecoran murni, TSMC tidak merancang chip, juga tidak merakit produk akhir, hanya pemrosesan sampel sederhana. Bagi pihak desain, mereka tidak ada risiko kebocoran rahasia teknis, sedangkan bagi perusahaan perakit, kualitas, kinerja, biaya, dan pengiriman chip dapat terjamin. So, everybody's happy. Tetapi, ini semua didasarkan pada sistem globalisasi murni, di mana produk antara dan produk akhir virtual dan fisik beredar sangat tinggi di antara industri manufaktur ICT di dunia. Tetapi Amerika Serikat kemudian menghancurkan segala ekosistem manufaktur ICT semacam itu. Pemblokiran terhadap Huawei telah memaksa TSMC untuk melepaskan sepertiga pasar Huawei di dunia. Larangan serupa juga telah menyakiti banyak manufaktur ICT China. Amerika Serikat sedang membentuk aliansi Chip 4 dengan menarik Korea Selatan dan Jepang serta Taiwan untuk mengisolasikan China. Akibatnya, China hanya dapat sepenuhnya mengembangkan desain dan manufaktur chip lebih canggih secara independen. China sebenarnya sudah mulai mengembangkan desain dan manufaktur chip canggih.
tetapi hanya sebagai pelengkap impor, bukan sebagai pengganti apalagi monopoli. Pembangunan China diuntungkan dari globalisasi, sehingga China akan selalu merangkul globalisasi. Namun ketika jalan menuju globalisasi telah gagal, China hanya bisa mengikuti jalannya sendiri, tidak seperti Jepang yang tumbang ketika diblokir oleh Amerika Serikat di masa lalu. Sebagai akibat dari decoupling teknologi antara China dan Amerika Serikat, industri manufaktur ICT yang semula terglobalisasi akhirnya menjadi terfragmentasi. China dan Amerika Serikat telah membangun IDM mereka sendiri di tingkat nasional, sehingga posisi TSMC telah terkoyak di tengahnya. China dan Amerika Serikat yang membangun IDM tersendiri tidaklah lengkap, tetapi masalahnya justru sebaliknya. Amerika Serikat memiliki kemampuan desain yang sangat kuat seperti Qualcomm, Intel, ARM, dan AMD. Apalagi setelah memaksa sekutunya untuk bergabung seperti TSMC, Samsung, UMC, Global Foundries, Xilinx, dan Infineon ke dalam lingkaran aliansinya, sehingga kapasitas produksinya menjadi sangat kuat. Tetapi mereka sangat lemah dalam aplikasi penerapan. Bila dibandingkan dengan desain dan manufaktur chip, aplikasi chip jauh lebih terfragmentasi dan tidak semua industri berteknologi tinggi. Dalam globalisasi, banyak dari industri ini telah dipindahkan ke China. Industri otomotif sebagai pengguna utama chip, sehingga mobil semakin menjadi ponsel beroda 4 di China. Akibatnya, permintaan chip telah tumbuh secara eksponensial. Sebaliknya, tingkat informatisasi pada mobil di Amerika masih dalam tingkat dasar yang diwakili oleh Tesla. Digitalisasi dan informatisasi telah berjalan melalui manufaktur modern dan produk modern. Deindustrialisasi Amerika Serikat dalam aplikasi chip ibarat suatu padang gurun yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya membentuk aliansi Chip 4. Karena Taiwan tidak memiliki banyak manufaktur dan kemampuan menyerap kapasitas produksi chip tidaklah mencukupi. Sedangkan Jepang agak ketinggalan dalam hal digitalisasi. Daya serapnya juga tidak mencukupi. Sebaliknya, digitalisasi Korea Selatan cukup baik, tetapi Korea Selatan memiliki Samsung. Artinya, TSMC membutuhkan investasi tinggi yang berkelanjutan untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Tetapi investasi tinggi yang berkelanjutan harus didasarkan pada pendapatan tinggi yang dapat diandalkan. Keistimewaan TSMC terletak pada manufaktur chip kelas atas. Tetapi, ini justru merupakan fokus embargo Amerika Serikat terhadap China. Jika TSMC tidak dapat menemukan lahan subur yang cukup di aliansi Chip 4, chip kelas atas tidak dapat dijual ke China, dan chip kelas bawahnya harus berhadapan dengan persaingan ketat dari China. Bagaimana TSMC akan dapat terus bertahan nantinya? Dalam hal desain kelas atas, HiSilicon Huawei telah dalam perjalanan bersaing dengan Qualcomm dan TSMC. Namun pernah lumpuh karena embargo EDA Amerika Serikat. Akan tetapi mereka telah bangkit lagi dan terus mengejar. Hanya masalah waktu saja sebelum mereka benar-benar menyalip Amerika Serikat. Just FYI, impor chip China mencapai 440 miliar dolar pada tahun 2021, melampaui impor minyak dan gas alam China. Jika kapasitas produksi chip domestik baru dapat menggantikan setengah dari jumlah impor chip China, itu setara dengan menyuntikkan 220 miliar dolar ke dalam sirkulasi perekonomian internal China. Dalam dunia decoupling, TSMC dipaksa menjadi anggota aliansi Amerika Serikat dan tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari China. Di masa depan, TSMC hanya mungkin mendapatkan pesanan dari China atas pesanan chip yang tidak begitu penting. Dengan kata lain, TSMC ditakdirkan untuk menapaki dua perahu. Hanya ketika dua kapal raksasa China dan Amerika Serikat bergerak maju menuju satu arah, TSMC baru bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ketika raksasa China Amerika Serikat bergerak ke arah yang berlawanan, TSMC pasti akan jatuh ke air. Seandainya masa-masa indah TSMC telah hilang, maka industri pengecoran chip Taiwan juga akan lumpuh.
Bayangkan nilai pasar TSMC sebesar 453,9 miliar dolar menyumbang 30% dari pasar saham Taiwan. Dan banyak dari perusahaan berkualitas tinggi di Taiwan semuanya terkait erat dengan TSMC. Bila pasar saham Taiwan runtuh, maka dampaknya terhadap hubungan China dan Taiwan telah merupakan topik lain. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!